Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita manhwa dari Raja Neraka part kelima. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ingatkan kembali untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar admin tetap semangat mengupload videonya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, diperlihatkan Stockton yang sedang bertatapan dengan Ganzong. Stockton berkata dengan wajah kegirangan, "Apa kau lihat mesin yang aku ciptakan ini? Dia memerlukan sumber tenaga yang baru. Apa jadinya jika adikmu yang menjadi sumber tenaganya?" Terlihat Ganzong yang berteriak, "Xiao Xiao, tidak!" Namun Xiao sudah berada di dalam tubuh robot itu. Terlihat robot itu melesat dengan cepat menuju ke arah Ganzong. Terlihat Stockton dengan wajah psikopatnya berkata, "Aku penasaran, apakah kau yang akan mati terlebih dahulu atau adikmu? Cepat hibur aku, Ganzong." Seketika, robot itu berada di hadapan Ganzong. Ia mulai menyerang Ganzong namun serangannya masih dapat ditahan. Robot itu kembali menyerang Ganzong secara terus-menerus, namun semua serangannya masih dapat dihentikan oleh Ganzong. Ganzong mulai bersiap-siap melakukan serangan balasan. Ganzong melompat ke udara, lalu menebaskan pedangnya tepat mengenai kepala robot itu. Namun robot itu tidak tinggal diam, ia kembali menyerang Ganzong, membuat Ganzong terpental beberapa langkah ke belakang. Ganzong pun terluka akibat serangan robot itu. Dengan ekspresi yang dipenuhi amarah, Ganzong memegang dadanya yang terluka. Namun kita diperlihatkan Stockton dengan raut wajah kegirangannya. "Yah, itu dia. Itulah ekspresi yang aku inginkan. Kau seperti boneka yang berada di dalam genggamanku. Walaupun kau mencoba sekuat tenaga, kau tidak akan bisa membuat keajaiban apapun," ucap Stockton. Terlihat robot itu sedang mengumpulkan tenaga yang besar, membuat tubuhnya dikelilingi cahaya merah kehitaman. Ia kembali melesat dengan cepat dan bersiap menyerang Ganzong. Namun sesaat ketika serangannya hampir mengenai wajah Ganzong, tubuhnya seketika hancur berkeping-keping. Terlihat Xiao melayang di antara tubuh robot itu. Ganzong pun langsung menangkap adiknya yang tak sadarkan diri. Stockton tersontak kaget. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukan dia, serangan itu berasal dari dua orang itu. Terlihat bawahan Gansong yang datang bersama Nana Miyamoto. Wajah Stockton seketika berubah menjadi kaku sambil berkata, "Kenapa dia ada di sini? Nana Miyamoto, penerus dari keluarga Miyamoto?" Dengan tatapan kebesarannya Nana Miyamoto menghampiri Ganzong. "Jangan cemas, seranganku barusan tidak akan melukai adikmu." Sambil menatap ke arah Stockton, Nana berkata, "Apa kau perlu bantuanku untuk menghabisi bajingan itu?" "Tidak perlu," ucap Ganzong. "Aku akan mengurusnya sendiri. Sebagai gantinya, tolong jaga adikku." "Tenang saja, aku akan menggunakan reputasi keluarga Miyamoto untuk menjamin kalian. Walaupun aku harus mengorbankan nyawaku untuk melindungi adikmu," ucap Nana. Ini mah mantap jiwa namanya ya kuy. Dapat perlindungan dari wanita cantik pula si Raja Neraka. Ngomong-ngomong, si rentenir bawahan Ganzong ini makin cool aja kuy setelah dihajar babak belur. Oke kuy, kita lanjut lagi. Diperlihatkan Ganzong yang berdiri sambil memegang pedangnya, bersiap melakukan pertarungan melawan Stockton. Stockton pun mengeluarkan pedang darahnya sambil berkata, "Dasar sampah, kau melepas kesempatanmu untuk hidup, kau memilih melawanku sendiri." Mereka berdua melesat dengan cepat, melakukan pertempuran di udara. Pedang mereka saling beradu, menimbulkan sebuah ledakan api dan kilatan cahaya. Terlihat Ganzong dan Stockton yang masih dalam posisi imbang. Mereka berdua kembali melesat dengan cepat. Pedang mereka kembali beradu.
Stockton menatap Gansong dengan wajah meremehkan. Seketika itu juga Stockton mengaktifkan skillnya. Activity skill Dark Shadow. Tubuhnya berubah menjadi warna merah kehitaman. Ia mengeluarkan banyak kali lawar yang menyerang ke arah Gansong. Gansong memperlihatkan tatapan yang tajam. Jadi ini kekuatan dari seorang ketua guild. Namun tiba-tiba Stockton dengan mata yang memerah menebas perut Gansong. Namun Gansong juga melepaskan sebuah serangan api birunya, membuat tangan dan wajah Stockton terbakar. Terlihat sebuah ledakan api biru yang sangat besar. Stockton melompat ke arah belakang, terlihat wajah dan tangannya yang terbakar mengeluarkan asap. Sambil tersenyum dengan dikelilingi api berwarna biru di tubuhnya, Gansong berkata, "Bagaimana rasanya terbakar oleh kekuatan apiku, Stockton?" Dengan ekspresi menyeringai, Stockton membalas perkataan Gansong. "Dasar anak bodoh, kau meremehkan aku rupanya." Stockton kembali memperkuat kekuatannya. Activity skill Vampirize. Ia melesat seperti kilat mencengkram leher Gansong dan melemparkannya ke tembok. Tubuh Stockton dilapisi cahaya merah dengan kekuatannya. Dia membuat Gansong tidak bisa bergerak. Namun tidak sampai di situ saja. Stockton kembali merilis kekuatan bola darahnya. Tubuh Gansong mulai terangkat ke udara, tubuhnya mulai tercabik-cabik, terlihat darah yang keluar dari mulut dan tubuhnya. Namun tiba-tiba Gansong lenyap seketika dari hadapan Stockton, membuat Stockton kebingungan, menghilang. Teknik One Blood Clanku bahkan tidak bisa mendeteksinya. Dia bersembunyi di mana? Sialan. Kita dibawa ke tempat Gansong berada. Terlihat dia yang berpindah tempat ke sebuah ruangan. Aku tidak menyangka dia akan sekuat itu. Untung saja di saat-saat aku kritis, aku memulai misi yang aku dapatkan sebelumnya. Terlihat wajah Gansong yang mulai kelelahan. Sambil menghela nafas, aku akan mencoba yang terbaik. Ada pemberitahuan sistem yang muncul. Misi telah dimulai. Tugas memecahkan rahasia Dongeon, Bos Valen Apostle. Sambil menatap lingkaran sihir yang berada di hadapannya, terlihat akan ada sesuatu yang muncul. Nampak monster bertanduk dengan mata yang memerah sambil menyengir. Ia mulai melompat ke arah Gansong. Ia melancarkan serangan kapaknya. Namun Gansong masih mampu menahannya. Bos monster itu kembali menebaskan kapaknya, namun Gansong masih dapat menghindarinya. Gansong mulai melompat ke belakang Bos Apostle, bersiap melakukan serangan. Ia mulai menebaskan pedangnya, tepat mengenai leher Bos Apostle hingga terpenggal. Dengan tatapan tajamnya Gansong berkata, "Sangat lemah. Bukankah ini hanya sebuah misi untuk memudahkan aku mendapatkan hadiah?" Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Bos monster itu kembali hidup. Lehernya yang sudah terpenggal perlahan-lahan mulai menyatu kembali. Dengan tatapan tajam Gansong berucap, "Ada apa ini? Bagaimana bisa dia hidup kembali setelah kupenggal?" Gansong kembali menebas tubuh monster itu hingga terbelah. Namun bos monster Apostle kembali dapat beregenerasi. Monster apa ini sebenarnya? Gansong kembali menyerang monster itu dengan kekuatan api birunya. Ia mencoba segala serangan, namun monster itu kembali bangkit tanpa bekas luka sedikit pun. Yang ada malah monster itu berbalik menyerang Gansong dan terjadi gesekan pedang dan kapak monster itu membuat kilatan api. Gansong sempat berpikir, ini semakin menyulitkan aku. Apa yang salah dengan monster ini? Apa misi ini cuma untuk membunuhku? Namun monster itu kembali menyerang menggunakan kapaknya. Gansong melompat mundur, namun masih terkena sabetan kapak di perutnya. Terlihat kapak monster itu yang dipenuhi darah Gansong. Namun seketika Gansong teringat jika tantangan Dongeon ini adalah memecahkan rahasia Dongeon, bukan mengalahkan monster yang berada di hadapannya. Gansong pun berlari maju seakan-akan ingin menyerang monster itu.
Monster itu bersiap dengan kapaknya. Ketika dia menebas ke arah Ganzong, Ganzong melompat melewatinya. Terlihat Ganzong berada di belakang monster itu. Ia berlari dengan cepat menuju gerbang yang berada di belakang monster itu. Terlihat Ganzong dengan tatapan tajamnya meninju pintu gerbang itu hingga hancur berkeping-keping. Terlihat di balik pintu itu ada sosok monster lain dengan cakar yang tajam. Ketemu kau bajingan, jadi kau yang mengendalikan monster yang aku lawan barusan? Ucap Ganzong. Terlihat monster bertanduk itu kembali menyerang ke arah Ganzong. Namun dengan cepat Ganzong mengayunkan pedangnya. Tubuh monster itu terbelah menjadi dua bagian. Ia pun tewas dalam seketika. Terlihat ada pemberitahuan sistem di hadapan Ganzong. Misi terselesaikan. Berhasil membunuh Valen Apostle. Ganzong pun berhasil mendapatkan skill baru. Ganzong menghilang dari dalam Dungeon. Sin pun berpindah, memperlihatkan Stockton yang berpikir bagaimana cara bajingan itu bisa menghilang. Namun terlihat Ganzong yang sudah berada di belakang Stockton yang bersiap dengan tebasan pedangnya. Tetapi Stockton masih mampu menahan serangannya menggunakan pedang darahnya. Jadi kau kembali untuk mencari kematianmu? Kau salah, ucap Ganzong. Aku kembali untuk membunuhmu. Mereka berdua saling berhadapan. Dengan raut wajah kesetanannya Stockton berkata kepada Ganzong, kau kembali untuk menjemput ajalmu. Kalau begitu akan kupenuhi keinginanmu. Stockton mulai maju menyerang Ganzong. Namun seketika ada serangan api berwarna hijau yang menyerangnya. Apa? Serangan ini berasal dari mana? Terlihat kemunculan monster jahitan dan monster catfish. Namun Ganzong sudah melompat ke udara sambil mengayunkan pedangnya. Stockton kembali berhasil menghindari dengan perubahan wujud kali lawarnya. Terlihat di raut wajah Stockton yang sangat terkejut. Bagaimana bisa dia mengendalikan monster-monster ini? Sebenarnya monster macam apa kau ini? Ucap Stockton. Dengan tatapan yang mengerikan Ganzong membalas ucapan Stockton. Monster katamu? Kau benar, aku adalah monster yang tak ingin kau jumpai. Tapi sebelum itu, cemaskan saja keselamatanmu terlebih dahulu. Terlihat bola api sudah mengarah ke arah Stockton. Tubuh Stockton kembali terbakar. Sambil meringis kesakitan dia berkata di dalam hati, bagaimana bisa dia mendatangkan monster sebanyak ini? Stockton pun jatuh tersungkur ke tanah. Bajingan, jadilah laki-laki dan bertarung satu lawan satu. Dengan wajah meremehkan, Ganzong berkata, maaf, tapi aku lebih suka begini. Lagi-lagi Ganzong kembali mendatangkan para monster. Terlihat puluhan monster menyerang Stockton. Sampah seperti ini bukanlah masalah buatku. Walau berapa banyak pun yang kau kerahkan, Ganzong. Dengan tatapan dingin Ganzong berkata, lalu apa ini juga sampah? Ganzong mendatangkan Bondemon Dragon. Membuat Stockton terkejut bukan main. Bondemon bersiap dengan semburan apinya. Dalam sekejap melahap apa saja yang berada di hadapannya. Terlihat Stockton yang berusaha menghindari api itu sambil berusaha melarikan diri dari pertempuran. Namun dengan cepat Ganzong sudah berada di dekatnya dan memenggal kepalanya. Bodoh, dalam pertempuran kau akan mati jika menunjukkan rasa takut. Gila kuy, Ganzong ini lebih psikopat kayaknya. Oke kuy, kita lanjut lagi. Namun Ganzong tersadar jika tidak ada notifikasi pemberitahuan pembunuhan dari sistem. Tubuh Stockton mulai terangkat ke udara. Terlihat banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Darah-darah itu mulai menyerang Ganzong dan masuk ke dalam tubuhnya. Terdengar sebuah suara dari dalam tubuh Ganzong. Tubuh yang sempurna sekarang ini akan menjadi milikku. Terlihat mata Stockton yang mulai muncul di tubuh Ganzong. Tubuh Ganzong mulai mengeluarkan aura yang serupa dengan Stockton. Terlihat Stockton yang berada dalam dunia roh Ganzong. Jadi ini dunia roh bocah sialan itu. Keluar dari sini dan matilah.
ucap Stockton mengusir roh Ganzong. Bukannya mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi terdengar sebuah suara, "Bersiaplah untuk mati," membuat roh Stockton merinding. Terlihat kemunculan Raja Neraka dengan tatapan tajam memandang Stockton. "Berlutut," ucap Raja Neraka. Seketika itu juga Stockton berlutut. "Sialan, bajingan ini adalah Raja Neraka. Apa kau menyuruhku keluar dan mati?" ucap Raja Neraka. "Tidak, mana mungkin aku berani. Aku akan menjadi pelayanmu, Tuan." "Tidak, tidak, bukan pelayan, tapi aku akan menjadi anjingmu," ucap Stockton. Dengan tatapan yang sangat merendahkan, Raja Neraka berkata, "Kau bahkan tidak pantas menjadi anjingku. Sekarang juga keluar dan matilah." Kita pun kembali dibawa ke tubuh asli Ganzong. Terlihat Stockton yang sudah tidak bernyawa dengan kepala terpenggal di hadapan Ganzong. Dasar bodoh, berani sekali dia berusaha mengambil tubuh ini. Namun tiba-tiba Ganzong merasa kesakitan di seluruh tubuhnya. Rasa sakit apa ini? Apa dia masih belum mati? Namun muncul pemberitahuan sistem. Membunuh pemain dengan garis darah vampir. Evolusi garis darah. Terlihat tubuh Ganzong mulai menyerap semua darah bawahan Stockton, termaksud Stockton sendiri. Ia mendapatkan skill dari bangsa vampir. Ganzong berdiri sambil menatap tangannya yang diselimuti aura kekuatan vampir. Ia memperlihatkan ekspresi kegembiraan. "Oh, pedang Stockton juga menjadi milikku." Sin pun berpindah, memperlihatkan kehadiran 3 orang yang menuju ke arah Ganzong. Namun Ganzong menyadari kehadiran mereka dengan kekuatan vampir yang baru saja dia dapatkan. "Sebaiknya aku pergi dari sini," ucap Ganzong. Ia pun menghilang dalam sekejap dari lokasi pertempuran. Terlihat 3 orang yang baru tiba di lokasi pertempuran. Mereka semua terkejut melihat banyak mayat pelayar di mana-mana. Salah seorang wanita berkata, "Wakil ketua." Mereka semua berasal dari klan vampir. Salah satunya adalah ketua guild klan vampir Stockton. "Sebentar," ucap wakil ketua GM dengan raut wajah yang tegang. "Apa yang dilakukan bajingan itu di sini? Dia adalah anggota klan Wolfsalt. Cepat laporkan hal ini pada ketua. Aku punya firasat yang buruk." Siapa sebenarnya orang yang berani menyentuh anggota klan Wolf? Bajingan itu pasti akan bergerak. Dia adalah salah satu Awakener terkuat sekaligus ketua klan Wolf Godmad. Sin pun berpindah, memperlihatkan suasana kota di malam hari. Terlihat ada seseorang pria di sebuah kolam ditemani para wanita seksi. Terlihat dia sedang berbicara melalui telepon seluler. Hahaha, Stockton mati. Bajingan itu adalah sepupuku. Dia sangat menjengkelkan. Aku tidak peduli dia mati atau tidak. Namun wajah dan tatapannya seketika berubah menjadi serius sambil berkata, "Tetapi ada seseorang yang berani menyentuh bawahanku. Cepat, cari orangnya. Aku mau melihat wajahnya." Namun kakek tua yang menjadi lawan bicaranya berkata, "Jangan cemas. Akan ada orang lain yang mengurus bajingan itu. Dia juga membunuh anggota klan Wolf. Matt pasti tidak akan melepaskan dia. Kau tidak perlu mengotori tanganmu. Tapi masalahnya sekarang, apa kau yakin mau menjual senjata ini?" Dengan wajah sang neknya, pria itu berkata, "Aku akan menjualnya. Kami sudah meneliti senjata itu bertahun-tahun lamanya, tapi kami belum menemukan cara menggunakannya. Senjata itu cuma mengenali pemiliknya. Dia tidak berguna bagiku." Sambil menutup telepon, pria tua itu berkata, "Senjata yang sempurna." Sin kembali berpindah di suasana malam yang sama. Diperlihatkan Ganzong yang telah tiba di depan rumah keluarga Miyamoto. Dengan wajah songong, si kampret Raja Neraka ini menyombongkan diri sendiri. Kediaman yang cukup besar.
tetapi masih sangat jauh jika dibandingkan dengan istanaku. Namun tiba-tiba pintu gerbang terbuka. Terlihat ada seorang pria parubaya. Kau, Tuan Ganzong kan? Nona Nana sudah menunggumu. Aku adalah penjaga rumah Miyamoto. Panggil saja aku Paman Liu. Maaf telah merepotkan kalian, Paman. Sambil berjalan Paman Liu kembali bercerita. Ku dengar kau yang membantu Nona Nana menyelesaikan misi Awaken-nya. Dengan nada merendah Ganzong berkata, bukan apa-apa, tidak perlu berterima kasih Paman. Masalah itu sangat penting bagi keluarga Miyamoto. Sejak kepala keluarga kami sebelumnya dibunuh oleh Raja Neraka bajingan itu, keluarga kami belum pernah punya Awakener lagi. Kepala keluarga sebelumnya kubunuh. Kalau mereka tahu identitas asliku, bukannya aku akan terbunuh di sini, ucap Ganzong dalam hati. Sepertinya si Paman Liu ini salah orang untuk jadikan tempat bercerita ya, Koi. Sama Raja Neraka langsung pula ceritanya. Paman Liu kembali melanjutkan ceritanya. Walaupun Raja Neraka berhasil dibunuh, tetapi korban dan pengorbanannya terlalu besar. Cuma 5 player yang berhasil selamat. Dengan tatapan kebingungan, Ganzong merasa heran. Karena di dalam pertempuran itu, ia mengingat masih banyak player yang selamat. Tapi dari cerita Paman Liu, cuma ada 5 player yang kembali dengan selamat. Sepertinya telah terjadi konspirasi ini, Kuy. Bisa saja ayah Nona Nana bukan si Raja Neraka yang membunuh, tapi ada player lain yang berkhianat ya, Kuy. Namun, tatapan Paman Liu berubah dengan pandangan yang serius. Jadi, aku tidak akan membiarkan siapapun yang berniat jahat mendekati Nona. Ganzong menatap dengan serius. Paman ini, dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Kenapa aku merasa diperlakukan sebagai calon suaminya Nona Nana? Ucap Ganzong. Namun terlihat Xiao yang berlari sambil berteriak, "Kakak!" Xiao memeluk Ganzong sambil berkata, "Aku sangat mencemaskanmu, Kak. Baguslah, kau tidak apa-apa." Ganzong menenangkan adiknya, "Jangan menangis lagi. Orang-orang itu tidak akan mengganggumu lagi. Aku ada urusan penting dengan kakak wanita yang menyelamatkanmu. Aku akan menemuimu nanti." Ganzong pun pergi meninggalkan Xiao dan bawahannya. Paman Liu kembali berkata, "Sepertinya kau sangat menyayangi adikmu." Ganzong membalas Paman Liu. Dia mengeluarkan tekanan membunuhnya dan berkata pada Paman Liu, "Jelas, aku akan membunuh siapapun yang akan mengganggu adikku." Paman Liu mengalihkan pembicaraan. "Kita sudah sampai. Nona Nana menunggumu di dalam." Ganzong membuka pintu ruangannya. Terlihat Nona Nana yang sudah menunggunya. Ganzong duduk di hadapan Nana dengan gaya kesopanannya. Terlihat raut wajah Nana yang memerah. "Kenapa wajahmu memerah? Apa kau sedang marah?" Namun Nana berkata, "Aku mau berbicara berdua denganmu. Karena aku penasaran bagaimana caramu membunuh laki-laki berlevel 40 itu." Ganzong pun menjawabnya, "Kenapa kau sangat peduli? Aku punya caraku sendiri." Nana mulai menjelaskan pada Ganzong, "Orang-orang yang kau bantai mempunyai latar belakang yang kuat. Kau telah memprovokasi orang-orang yang sangat berbahaya. Ketua klan vampir Stockton adalah sepupu Liu Yi. Dia adalah salah satu Awakener yang bergabung dengan penyerbuan Raja Neraka sebelumnya. Dia berdarah dingin. Kemungkinan dia tidak akan peduli kalau kau membunuh sepupunya. Tapi yang aku khawatirkan adalah orang yang satunya, manusia serigala yang kau bunuh itu." Namun tiba-tiba Ganzong memotong pembicaraan Nana. "Aku tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Mereka tidak akan bisa menemukanku." Namun Nana berkata, "Kalau itu adalah ketua dari klan Wolf, dia pasti bisa menemukanmu," ucap Nana. "Wolf, apa itu? Apa mereka penjual daging anjing?" Di dalam hati Nana berucap, sepertinya dia tertarik dengan topik ini.
Nana melanjutkan penjelasannya. Wolf Soul adalah salah satu dari 7 guild besar. Ketua mereka yang bernama Matt juga seorang Awakener. Profesinya adalah Best God. Dia punya penciuman yang sangat kuat. Dia bisa mencium apa yang telah terjadi di sana dalam sebulan. Dengan wajah datarnya Gansong berkata, apa dia benar-benar seekor anjing? Kenapa hidungnya sangat tajam? Kalau aku kentut, apa dia juga akan menciumnya? Kampret, kampret, kampret emanglah si Raja Neraka ini kuy ya. Dapat cewek cantik dia malah bahas kentut pula. Emang kalau udah iblis nggak ada otak kayaknya. Namun tiba-tiba Paman Liu datang sambil berteriak. Nona, ada apa paman? Ucap Nana. Ini tentang Raja Neraka, Nona. Senjata Raja Neraka dilelang, Nona. Ucap Paman Liu. Apa informasi yang kau dapatkan akurat, Paman? Bukankah senjata itu berada di tangan Liu Yi? Ini sangat akurat, Nona. Senjata itu akan dilelang dalam sebulan lagi di perayaan kematian Raja Neraka yang ke-10 tahun. Terlihat wajah Ganzong yang kesal. Perayaan kematian? Apa mereka tidak bisa berhenti menghinaku? Sambil sedikit berpikir Nana berkata, senjata itu tidak ada yang mampu mengendalikannya. Dia bahkan merobek tubuh orang yang berusaha menggunakannya. Mungkin hanya Raja Neraka yang mampu menggunakannya. Sambil tersenyum Gansong berkata dalam hati, jelas cuma aku yang mampu menggunakannya. Karena aku mengikat sebagian jiwaku dengan pedang itu. Tinggal 1 bulan tersisa ya. Aku harus merubah profesiku dengan cara apapun. Aku harus mendapatkan kembali barangku. Terlihat wajah Gansong yang mulai serius. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita Raja Neraka di part kelima. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton secara full tentunya. Dan melakukan like dan subscribe. Amin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Karena sudah membantu admin membesarkan channel Pedang Utara. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin admin juga harus menutup video kali ini. Karena suara admin udah mulai habis kuy ya. Dan capek juga ternyata. Apalagi untuk saat ini kondisi admin masih belum fit banget kuy. Jadi jika ada kekurangan admin memohon maaf. Dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.